Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Nabi dihantar untuk laki-laki dan wanita. Rasulullah SAW telah menyertakan laki-laki dan wanita di dalam usaha atas agama. Nabi SAW telah keluarkan orang-orang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan agama. Maka kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar usaha atas agama, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah untuk amalkan agama secara sempurna. Dengan usaha ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sebarkan hidayah ke seluruh alam. Apa yang dimaksud dengan usaha? Usaha adalah kumpulan dari amal-amal yang kita buat ketika kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buat amal dan sibuk dengan amal. Kita menyibukkan hari-hari dengan amal. Kita perbanyak dakwah, kita ihtilat, kita bicara iman, kita mudzakarah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Katakanlah bahwa kekuatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan itu ada di dalam iman. Maka kita belajar iman. Dan belajar, apabila kita belajar iman, kita belajar iman dan belajar dakwah. Apabila kita belajar iman, maka kita akan mendapatkan iman. Dengan belajar dakwah, maka kita akan mendapatkan hakikat dakwah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan hakikatnya. Pahamkan tentang kehidupan akhirat. Kehidupan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat dengan kudratnya. Maka siang hari kita sibukkan dengan dakwah, malam hari kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa agar iman yakin tadi masuk ke dalam hati kita. Siang hari kita dakwah dan dakwah, malam hari kita doa, nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita-wanita kita dalam jamaah Masturoh akan bertemu dengan wanita-wanita di kampung di mana jamaah Masturoh itu dihantar. Maka wanita-wanita harus dakwah hari-hari, setiap hari harus dakwah. Setelah dakwah, maka amalan yang kedua yang sangat dipentingkan adalah taklim. Kapan saja bertemu dengan wanita-wanita tempatan, maka kita dakwah. Kita dakwah harus merasa kecil ketika kita bicara. Ini akan melahirkan sifat tawadu. Kemudian kita sempurnakan zikir dan ibadah, membaca Al-Quran dan khidmat. Maka kita buat khidmat. Penanggung jawab khidmat ditetapkan di dalam musyawarah. Kemudian juga yang bertugas khidmat hendaknya mempunyai semangat, mempunyai jazbah untuk diri sendiri. Saya akan belajar bagaimana mendatangkan sifat tawadu. Maka dengan demikian akan hilang kesombongan saya. Ini jazbah yang harus ada pada diri orang yang buat khidmat. Saudara-saudara sekalian, kita sebaiknya tidur 6-7 jam, selesaikan keperluan-keperluan sekedarnya. Apabila kita menyempurnakan amal, maka orang makomi pun akan mendapatkan faedah. Kertas amal yang diberikan setiap hari, itu berarti tertib yang harus dijalankan setiap hari. Mengenai kepindahan jamaah, bisa lepas pagi atau lepas isyraq, terserah kapan waktunya sesuai yang dimusyawarahkan. Saudara-saudara sekalian, taklim pagi dibuat misalnya jam 10 sampai jam 11.30 atau sampai jam 12. Maka apabila orang makomi datang, kita dakwah kepada mereka. Wanita-wanita datang ke majma, maka kita dakwahi mereka. Kemudian juga sore ada taklim. Kemudian setelah itu ada bayan, setengah jam sampai 40 menit. Kemudian buat
15 menit atau 20 menit untuk tashkil dan ikhtilat. Kemudian wanita-wanita jamaah masturoh di dalam rumah tersebut buat halaqah sebanyak jumlah jamaah masturoh tersebut. Misalnya hari ini penanggung jawab pembuat halaqah siapa. Jadi di dalam rumah diatur siapa penanggung jawab pembagian halaqah hari ini. Bagaimana mengatur jalannya pembagian halaqah dalam tashkil dan ikhtilat. Apa yang kita bicarakan pada saat tashkil dan ikhtilat, yaitu supaya istri-istri tempatan mengizinkan suami-suaminya keluar 4 bulan. Kemudian istri-istri tersebut ditashkil 3 hari masturoh. Beri penjelasan pentingnya hidupkan amal-amal rumah orang Islam, yaitu dengan membuat taklim di rumah. Dan juga setelah wanita pulang ke rumah supaya mendakwahkan iman daruri hai, namaz daruri hai, zikir daruri hai, dakwat daruri hai, supaya menghidupkan suasana zikir ibadah. Bagaimana wanita mendidik anak secara sunnah. Setelah taskil yang waktunya 20 menitan, kertas dikeluarkan dan kemudian dibacakan oleh laki-laki di tempat bayan laki-laki. Dan setelah itu doa ijtimai. Jadi doa ijtimai dibuat setelah selesai masa tashkil atau setelah selesai pembacaan kertas tashkil. Doa ijtimai bukan dibuat oleh mubayin setelah selesai bayan. Taklim pagi, saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu pagi adalah taklim khusus untuk jamaah. Orang kampung biasanya tidak datang. Tetapi taklim di waktu sore, maka orang-orang kampung itu akan datang. Karena setelah taklim itu ada bayan. Maka tetapkan 1 orang untuk istiqbal, ganti-ganti tiap hari. Dimusyawarahkan. Kalau di bulan Ramadan keluar di India, Pakistan atau Bangladesh, maka lepas maghrib makan, buka puasa, lalu dilanjutkan mudzakarah. Kemudian setelah itu tidak ada lagi amal istimai. Kalau di tempat kita selain bulan Ramadan, amalan antara maghrib isya adalah membaca beberapa surat-surat penting dan juga menghafalkan beberapa doa yang penting. Setelah sholat isya ada mudzakarah. Mudzakarah maksud mengulang dan memudzakarahkan kembali apa yang telah dimudzakarahkan oleh suami-suami pada waktu bayan pagi tadi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu ada makan. Setiap hari kita sempurnakan amal. Jika ada kesusahan maka kita sabar. Yang masak ibu-ibu dalam kondisi normal, kecuali 4 orang sakit misalnya. Jemaahnya misalnya ada 5 orang atau 6 orang, tapi 4 orangnya sakit. Ini kondisi darurat. Kita kerja menghidupkan amal. Umumnya 2 hari di setiap rumah. Saudara-saudara sekalian, selama 20 menit atau 15 menit dalam masa tashkil, apa yang kita buat? Apa yang dibicarakan oleh istri-istri kita? Jadi bahasa dakwah itu adalah kerisauan. Orang bisu pun bisa bicara dengan isyarat. Cara mudah adalah dengan adanya terjemah. Bahasa-bahasa tertentu kita pelajari, kita tulis yang sederhana. Sederhana 1 atau 2 kalimat untuk buat tashkil, sehingga wanita-wanita bisa berbicara beberapa kalimat dan isyarat. Jangan sampai masturoh kita bersedih karena tidak ada terjemah di dalam rumah. Iman daruri hai, namaz daruri hai, zikir daruri hai, ta'lim daruri hai, dakwat daruri hai. Insyaallah masturat domayana atau suaminya ditaskil 4 ashur, 4 bulan.
maka kita buat kerja sungguh-sungguh di setiap rumah. Kita buat kerja sungguh-sungguh 2 hari di tiap rumah, tidak 1 hari. Kita buat taklim dan tashkil dengan sungguh-sungguh, dan kita betul-betul usaha mengeluarkan jemaah cash, keluarkan jemaah sempurna. Taskilan jangan digabung dengan jamaah kita, tapi bentuk jamaah sempurna. Bayan dibuat dengan singkat, berikan kesempatan supaya istri-istri kita ikhtilat. Keluarkan jamaah laki-laki juga 4 bulan, 40 hari. Buat amal jauhlah umumi. Jadi laki-laki fokus dengan amalan masjid, buat amal jauhlah umumi, khususi, taklimi, tashkili, dan usuli. Tentukan waktu ketemu dengan masturah kita di dalam mulaqat. Tidak harus ketemu tiap hari, supaya sibukkan dengan amalan. Hari kedua atau ketiga tanya apa yang dibuat di dalam rumah, atau barangkali ada keperluan. Dalam mulaqat kita bicara yang ringkas-ringkas saja. 1 hari paling banyak 1 kali saja. Dilarang bicara melalui handphone. Laki-laki makomi tidak tidur di rumah. Di dalam bayan kita bicarakan iman, kita bicarakan sahabat dan sahabiyah, pertolongan Allah SWT yang diberikan kepada sahabat dan sahabiyah. Jangan cerita mengenai kelemahan wanita di dalam bayan masturah. Al-Ghazali tidak melalui tulisan-tulisan. Kalau ada taklim mingguan ketika jamaah menempati suatu rumah tertentu, jangan pergi ke tempat taklim mingguan, tetapi tetap di rumah di mana masturah kita dihantar. Saudara-saudara sekalian, orang makomi ikut pendapat jamaah. Kalau ada anak di rumah, anak itu sudah besar. Ukurannya bagaimana? Kalau wanita atau istri kita menutup wajah ketika ada anak di rumah, maka orang makomi ikut pendapat jamaah. Kalau di rumah itu ada taklim mingguan, berarti ada amal makomi. Kita bisa belajar atau membantu meningkatkan kerjanya. Taklim mingguan dibuat apabila ada yang sudah masturah 15 hari atau 10 hari, minimal 2 orang. Ini syarat. Kalau mengadakan taklim mingguan, boleh di rumah masturah 3 hari. Boleh digunakan untuk taklim mingguan. Dalam taklim mingguan, yang baca harus yang pernah keluar masturah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah untuk tempat menerima jamaah masturah tidak jadi syarat yang pernah keluar. Yang belum keluar boleh menerima asalkan dia mahabbah dan ada niat untuk keluar 3 hari masturah. Untuk rumah tempat menerima jamaah masturah, jangan di rumah yang suaminya tidak ada. Saudara-saudara sekalian, nusroh juga penting. Maka nusroh sebaiknya tidak boleh bawa anak. Semoga tadkirah kita mengenai kerja masturah, dan ini penting untuk materi Bani Hidayah. Semoga ini menjadi bahan tadkirah kita dan untuk meningkatkan kerja kita. Kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.